Waktu zaman Soeharto, bukan diusir, lari, melarikan diri. Oleh tak selesai zaman Soeharto. Waktu menciptakan lagu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, lagu itulah yang diciptakan. Langsung lari meninggalkan Indonesia kalau tidak selesai. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lupi Kabupaten Bulukumba. Cuplikan video di awal itu adalah salah seorang kakek-kakek yang memang sangat kritis dan sudah lama viral di TikTok. Beliau memang selalu pasang badan untuk pemerintah. Kakek-kakek ini sangat nasionalis dan ini patut kita contoh ya. Dalam reaksinya kali ini, dia kembali menohok Bang Haji Romai Rama yang merupakan Raja Dangdut atau pesohor di negeri ini ya. Siapa yang tidak kenal Romai Rama? Kakek-kakek ini membuka satu informasi yang saya kira banyak orang yang tidak tahu selama ini. Bahwa beliau dalam hal ini sang Raja Dangdut di masanya dulu, itu pernah lari ke Malaysia. Karena satu ciptaan lagunya, katanya sang kakek ini, lagu itu judulnya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Seandainya katanya dia tinggal waktu itu, maka dia sudah lama diciduk oleh Soeharto dan kroni-kroninya. Nah, bagaimana video lengkapnya? Coba kita simak secara bersama-sama. Heran netizen-netizen masalah Rhoma Irama dengan Elvis Presley. Rhoma Irama itu bikin permasalahan di Republik ini bukan kali ini. Zaman Soeharto dia itu diusir ke Malaysia, diusir lari ke Malaysia sana, tak bisa tinggal di Indonesia. Waktu zaman Soeharto, bukan diusir, lari, melarikan diri. Oleh tak selesai zaman Soeharto. Waktu menciptakan lagu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, lagu itulah yang diciptakan. Langsung lari meninggalkan Indonesia kalau tidak selesai zaman Soeharto. Zaman si Jokowi, pertama lagi si Jokowi jadi gubernur sama jadi presiden, mau teriak-teriak dia. Si Jokowi itu bukan Islam, dia bukan orang Islam. Keturunannya dia bukan orang Islam, nenek moyang bukan Islam. Begitu dipanggil Ernie Elias jumpa pres, bisa ada berdalil katanya, kata di YouTube aku tengok tadi. Dan perkataan tersebut bukan dari aku, murni dari hatiku. Cuma aku dari YouTube. Itu kayak yang dikatakan seorang ulama. Sedangkan seorang ulama itu ada pegangan Al-Quran dan hadis. Karena di dalam Al-Quran dan hadis tidak pernah menyaksikan sesuatu apabila tidak diketahui sendiri. Itu kata kunci. Aku lihat, aku dengar, aku mengetahui. Nah, itu baru sah. Tidak benar kata orang dan tak pernah mendengar berita. Tak ada dalam hukum Islam. Tapi dia mengaku sebagai seorang ulama. Mengaku seorang kiai. Perilaku tingkah laku tidak ada seorang kiai. Jadi jangan heran netizen. Jangan dikatakan zaman sekarang. Di zaman Soeharto sudah lari itu ke Malaysia. Nah, waktu menciptakan lagu yang kaya makin kaya, kalau tidak selesai, tamat riwayat, takkan ada sampai sekarang. Itu Rhoma Irama. Si Jokowi dulu begitu juga, belakangnya kafir, nenek kafir, keturunan kafir, bukan orang Islam. Coba diwawancarai. Saya kan mendengar dari TikTok, di YouTube, coba. Sedangkan di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada seperti benar kata orang. Harus aku tahu sendiri. Dan itu kalau dalam ada permasalahan dalam Islam, bukan diceritakan di luar sana, bukan. Duduk bersama, itu kata Allah firman dalam Al-Quran. Apabila di antara kamu jumpa satu kebuntuan, maka hendaklah kamu duduk bersama, bermumakat dan bermusyawarah. Ini dikatakan kiai. Rhoma Irama, apalagi Elvis, menari-nari muka orang ramai, menggoyang-goyangkan punggungnya. Islam itu. Islam dari mana? Astagfirullahaladzim. Ini mereka berdua bukan Islam, hanya berbau Islam. Ini adalah iblis. Karena kalau kategori iblis, iblis itu pintar. Pandai baca Al-Quran, pandai hukum, pandai ayat, pandai mengaji. Semuanya pandai. Itulah iblis. Iblis banyak pandai, karena iblis pada masa dulu itu adalah malaikat yang paling disayangi Allah. Karena kemunafikannya, tinggi hatinya, maka keluar dari surga. Paham?
Itulah mereka ya. Pasti banyak orang yang tidak tahu informasi ini karena memang saya saja baru mendengar informasinya. Untung ada kakek-kakek ini, ya maklumlah kakek-kakek ini juga sudah tua jadi pasti banyak informasi-informasi memang yang beliau ketahui terutama informasi-informasi masa lalu ya. Nah, ini hari ini dia blow up ke publik. Ternyata kita baru sadari semua bahwa memang Romai Rama dulu ini pernah juga bermasalah waktu masa Soeharto menjadi presiden. Dan kakek-kakek ini merasa keberatan karena Romai Rama sampai hari ini juga masih tetap nyinyir ke pemerintah. Makanya dia bilang di dalam videonya, andaikan dulu dia tidak lari ke Malaysia waktu masih Pak Soeharto menjadi presiden, itu sudah hilang katanya. Nah, terkait dengan video Romai Rama memang akhir-akhir ini viral ya. Apalagi Romai Rama ini kita tahu memang pendukung nomor satu. Nah, beliau mendukung nomor satu karena menganggap bahwa nomor satu ini adalah satu-satunya capres yang beriman katanya. Nah, itulah yang sangat diprotes keras oleh kaki ini. Kaki ini beranggapan bahwa yang namanya keimanan orang itu tidak bisa ditakar oleh siapapun, hanya Tuhan yang tahu. Dan sepertinya memang Romai Rama dan seluruh orang-orang yang dekat dengan dia, semua satu tim berada di Pak Anies Baswedan sebagai sosok capres katanya yang beriman, capres yang cerdas. Nah, itulah betapa orang-orang ini semua yang tidak paham politik, lalu mencoba masuk ke ranah politik dan masih membawa-bawa identitas segala. Padahal kita tahu bahwa politik identitas itu sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena di Indonesia ini sekali lagi bahwa semua orang atau mayoritas orang itu adalah orang yang beragama Islam. Termasuk tiga capres kita ini. Tidak ada yang ragukan keberislamannya ya. Bahwa beriman atau tidak, saya kira itu hanya Tuhan yang tahu. Tentu kalau secara umum hanya kita bisa menerka-nerka. Tetapi oleh Bang Haji Romai Rama melewati itu semua dan memastikan bahwa hanya Anies Baswedan yang beriman. Lagi pula Bang Haji, ini bukan pemilihan pemimpin agama, tapi ini pemilihan pemimpin seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi jangan lagi bawa-bawa isu-isu identitas masuk ke dalam ranah politik. Karena itu sangat berbahaya. Saya berharap Bang Haji Romai Rama ke depan ini lebih fokus ke musik lah atau membina anak-anak muda untuk bernyanyi. Saya kira itu jauh lebih bagus ketimbang Bang Haji Romai Rama masuk di dalam ranah politik yang Bang Haji sendiri tidak paham wilayah politik. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.